من حضرة سيدتنا خديجة الكبرى من حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء ثم إلى حضرة الحسن البصري إلى حضرة ابن البغبة إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني إلى حضرة الشيخ مسلمان المدني إلى حضرة مهدي أحمد بن عيسى إلى حضرة الداخل المقدم محمد بن علي بعد إلى حضرة الشيخ عبد الرحمن سلم إلى حضرة الشيخ أبو بكر الزادي إلى حضرة أبي عمر الغواص إلى حضرة أبي عبد الله إلى حضرة الشيخ محمد راشد البنجري إلى حضرة الشيخ كشف الأنوار البنجري حضرة الشيخ شرف عبد الله البنجري حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر البنجري ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواجنا وذرياتنا أن الله يعلي درجاتهم الجنة ثم الفاتحة لحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لنا ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا والعمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى وسن بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينبه قلوبنا وقالبنا مع الهدى والغنى والموت على دين الإسلام بلا مئة بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين amin. Semua daripada kita terbiru babul ujubi, bab daripada membicarakan ujub atau membanggakan amalnya. قال الخطيب أبو الزمرقندي رضي الله تعالى عنه وارضاه حدثنا محمد بن داود حدثنا محمد بن جعفر حدثنا إبراهيم بن يوسف حدثنا واقع عن المسعود عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. Riwayat daripada pengarang kitab Syekh Abdul Aziz As-Samarqandi menyebutkan dari sanadnya dari Abu Ubaidah daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, An-najatu fitnataini, ada dua penyebab selamat dalam hidup tadi. At-taqwa wal niyyatu. Yang pertama adalah takut kepada Allah Ta'ala, wal niyyatu. Yang kedua berniat yang baik. Wal halaku bi isnataini, dan kata daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud juga yang menyebabkan binasa ada dua macam. Al-qunutu yang pertama putus asa, wal ijabu yang kedua ujub membanggakan amalnya, binasa. Karena daripada sebab ujub itu pekerjaan daripada kita yang baik-baik tunggal di kita habis daripada pahalanya. Kita mulia-mulia kita banggakan habis tunggal di kita. Wa an Wahab bin Munabbih radhiyallahu ta'ala anhu qala kana fi man kana qablahu rajulun 'abadallaha 70 sanatan. Riwayat daripada Imam Wahab bin Munabbih berkata, di zaman dahulu ada seorang beribadah, seorang abid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 70 tahun. Yuktiru min sabatin ila sabatin, adalah pekerjaannya ini selain beribadah 70 tahun, siangnya berpuasa dan hanya setiap harinya berbuka di hari Sabtu, pada hari Jumat ke hari Sabtu. Fatalaba ilallahi hajatan, lalu dia itu meminta hajat kepada Allah Ta'ala, dan dia memanjatkan hajatnya kepada Allah. Falam yu'tiha, tetapi tidak diberikan Allah Ta'ala hajatnya, artinya tidak terpenuhi. Akhirnya fa'aqbala ala nafsihi, dan menyesali dirinya, artinya dalam dirinya itu berkata, wa qala law kana indaka khairun qadaitu hajataka, dalam artinya berkata, wahai badanku, kata dia, wahai badanku sendiri, seandainya engkau punya kebaikan, pasti dipenuhi keinginanmu ini.
hal ini faktor penyebabnya adalah dosa kesalahanmu sendiri. Di dalam hatinya berkata, lawas beribadah, kemudian kali dikabulkan permintaannya oleh Allah. Wa innama ataita min qablika fanazala alaihi malakun min sa'atihi. Setelah dalam hatinya berkata seperti itu, datanglah malaikat. Faqala, malaikat berkata. Zaman dulu malaikat datangi apa? Zaman dahulu itu adalah kedetek hati si hamba langsung didengar tadi. Karena zaman dahulu belum ada kemajuan, jadi apabila memanggil bertolong Tuhan langsung diijabahkan. Tapi ini datang malaikat. Faqala ya bani Adam inna sa'ataka allati. Kata malaikat itu, wahai anak Adam, wahai manusia, ketika engkau allati izdaraita nafsaka fiha khairun min ibadatina, ketika engkau tawadu, merendah diri, kata malaikat, hal itu lebih baik bagi engkau. Allati qad madat min sa'atihi, artinya lebih baik dari engkau dibandingkan dengan ibadahmu sepanjang 70 tahun itu, tetapi engkau dalam diri engkau ada wujudnya. Nah, di 70 tahun wujud adalah faedahnya. Jikalau engkau dalam diri engkau tidak berkata yang demikian, yang merasa letih, merasa uyuh tadi, lalu engkau ceritakan kepada orang itu, niscaya permintaanmu dikabulkan. Lalu engkau 70 tahun beribadah lawan Allah Ta'ala, tidak berdoa, tidak dikabulkan. Setelah itu engkau merasa payah dan engkau merasa tidak engkau tadi yang berbuat kebaikan. Ditegur oleh malaikat. Kalau kita ada yang menagurnya, dan berbuat beribadah tadi, kemudian wujudnya ada wujud di hati, ada yang menagurnya. Karena kita masih banyak terhijab. Wa qala Sya'bi radhiyallahu ta'ala kana rajul hijama idza masya adilla adallahu sahabatu. Berkata Imam Sya'bi, ada seorang diberi keistimewaan ketika di waktu panas, sangat panas, dinaungi oleh awan dalam perjalanan. Faqala rajulun, ini ada seseorang yang ketika berjalan dinaungi oleh awan. Faqala rajulun la amsayna fi dhillihi, lalu ada orang yang ikut berjalan di belakangnya agar terkena naungan dari naungan orang yang berjalan tadi. Fa'ajaba ar-rajulu bi nafsihi, kemudian karena si laki-laki itu punya keistimewaan, artinya bila berjalan dinaungi, naung terus karena merasa panas, lalu bangga, ujub kepada dirinya. Lalu dia berkata, faqala mithlu hadza yamshi fi dhilli falamma iftara fadhhaba dhillu ma'a dzalika ar-rajuli. Katanya, seperti engkau ingin berjalan di bawah naunganku, hebat kalau aku ini. Nah, lalu keduanya berjalan mengiringi yang di belakang tadi, dan setelah bersimpang, artinya lain jalannya, lain tikungannya, berpisah, lalu keistimewaan orang itu hilang, pindah kepada orang yang dihina, yang ikut bernaung di belakangnya tadi. Karena wujud aja. Kalau kita merasa sesuatu yang kita miliki itu, kemudian dikisah-kisahkan, perasa kita yang hebat. Lalu kata laki-laki tadi, artinya lelaki yang dirinya ada hadat juga, mengisahkan hebat kalau aku diikuti apa, ikut naung, aku naung di atas, dinaungi oleh awan karena merasa panas.
Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala inna min salahi taubatika an ta'rifa dzambaka. Kata Sayyidina Umar, kesempurnaan daripada taubatnya engkau itu, yang pertama an ta'rifa dzambaka, engkau selalu mengingat dosa yang engkau perbuat. Wa inna min salahi amalika antara pada ujubuka. Karena apa? Sungguhnya daripada kebaikan pekerjaan engkau, amal engkau itu, engkau bisa menghilangkan ujub di dalam diri engkau tadi. Wa inna min salahi syukrika an ta'rifa taqsiraka. Sedangkan kata Sidin, kesempurnaan sifat syukur itu adalah menyadari adanya kekurangan taksiraka atas dirinya. Ini perkataan daripada Sayyidina Umar. Bila orang itu menyadari kekurangan atas dirinya, niscaya tidak akan ujubnya. Banyak orang itu punya kelebihan atas dirinya, kata beliau pasti ada ujubnya. Kita kembalikan. Wa itu kira an Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala annahu kana idza khataba fa qabal ujuba qata'a. Riwayat daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya beliau ketika menyampaikan khutbah di hadapan orang banyak, lalu beliau takut ada ujub di hatinya, qata'a, Sidin berhenti berkhutbah atau tilawas. Pada panjang sini kenapa? Takut dari perkataan sini itu ada ujubnya. Wa idza kataba faqabal ujuba mazzaqa. Dan apabila beliau menulis daripada sebuah tulisan, faqabal ujuba, Sidin beliau atau Sidin ditakut ujub, mazzaqa, Sidin merobek tulisan tersebut. Takut karena Sidin menulis banyak, lalu timbul situ ujub karena saking bagusnya tulisan atau yang lain-lain. Setelah itu beliau membaca doa Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepada engkau daripada keburukan nafsuku, kata beliau. Wa an Muttalib bin Abdullah qala, daripada Imam Muttalib menyebutkan, qala la'an abita na'iman wa asbaha nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa asbaha mu'jiban. Kata Imam Muttalib, tidur aku semalaman, kata beliau, disertai penyesalan di pagi harinya, bagiku lebih baik daripada bangun malam tetapi ujub di pagi harinya. Yang bangun malam itu pada siang hari ujub bangga dan lain-lain, apalagi diceritakan. Baik aku menjadi buri semalaman, istilahnya walaupun burunya tadi berenang nyenyak, kata beliau. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annahu sa'alaha rajulun faqala mata a'lamu an inni muhsinun. Daripada Siti Aisyah ketika ditanya seorang laki-laki, pertanyaannya, sampai sejauh mana ukuran kebaikanku? Qalat, berkata Siti Aisyah, idza alimta annaka musiun, selama belum punya perasaan baik, kata beliau. Qala mata a'lamu inni musiun, bertanya lagi, sampai sejauh mana aku ini mengakui daripada kesalahan atau perbuatan salahku? Qalat, berkata Siti Aisyah, idza alimta annaka muhsinun, ketika engkau sudah berperasaan bahwa menyadari diri engkau merasa sudah baik. Maksudnya jika seseorang melakukan kebaikan
dan dari perbuatan kebaikannya itu tahu atau menyadari kekurangan dirinya menurut syariat. Wa dzukira anna syaban min bani Israil, disebutkan ada seorang pemuda di zaman Bani Israil. Rafada dunyahu, seorang pemuda ini mengasingkan dirinya. Wa'tazala 'anin nas, dan berjauh dari keramaian manusia. Itu berjauh dari keramaian manusia. Wa ja'ala yata'abbaru fi ba'dhin nawahi, setelah itu menjadikan dirinya beribadah di sebagian tempat-tempat yang sunyi. Fa kharaja ilaihi rajulani, ketika itu datanglah dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki ini adalah termasuk daripada min masyayikhi qaumi, termasuk daripada tetua kampungnya, paling tua di kampung yang paling dihormati, mendatangi pemuda ini. Liyaruddahu, supaya menyuruh balik, jangan kesunyian, jangan jauh-jauh. Katanya, faqala lahu, berkata dua orang dari tetua kampung ini, inna laka aqriba'u, wahai pemuda, sesungguhnya engkau punya kerabat, fa'ibadatuka fihim afdalu, dan ibadah engkau di hadapan atau di sekitar keluarga engkau lebih afdal daripada engkau menyendiri. Faqala syabu, berkata si pemuda itu, inna rabbi idza radiya anni arda kulli qaribin. Katanya, inna rabbi, sungguhnya Tuhanku sungguh senang dariku ini, wa arda anni, dan apa yang aku lakukan niscaya adalah senang oleh Tuhanku, kata si pemuda. Kemudian mereka berdua mengingatkan tetua kampung tadi, seandainya engkau masih punya kerabat dan engkau beribadah di tempat yang jauh ini, lebih utama engkau ibadah daripada di sekitar kerabat engkau itu. Lalu kata mereka lagi, engkau ini masih faqala anta syabun la ta'lamu wa anna qad jarabna hadzal amra. Engkau ini masih muda, masih belum banyak pengalaman. Kalau engkau meninggal, siapa yang mengharap engkau di sini? Fanakhafu 'alaika al-ujba, kami khawatir engkau itu ujub. Faqala syabu man 'arafa nafsahu lam yadurruhu al-ujba. Kata si pemuda itu, orang yang telah tahu dirinya tidak mungkin ujub. Tidak mungkin ujub. Kemudian setelah itu maka si dua orang utusan dari orang tetua kampung tadi adalah sahibi tawalakum baina syabban qad wajada fiha jannati. Pulang dua orang tetua kampung tadi, lalu kata mereka, mungkin pemuda ini sudah diberikan Allah Ta'ala mencium bau surga, rihal jannati, yang pada yaqbalu qaulana, dan dia tidak menerima nasihat kita. Nasihat kita tidak ada artinya. Artinya di garasinya, kalau saya pemuda ini benar-benar beribadah kepada Allah Ta'ala dan tahu tentang sifat ujub tadi, bisa menghindari sifat
ujungnya. Wa dzukira fil khabari anna Daud sallallahu alaihi wasallam kharaja ila sahilin fa'abada rabbahu sanatan. Diriwayatkan daripada Nabi Daud alaihi salam, beliau pernah beribadah selama 1 tahun di sekitar pantai sahil, sekitar pantai selama 1 tahun. Walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan inni ala zahri walladzi qad anjani qala ya rabbi qad anjani abdi Dawud alaihi salam faqala atibtahu ya Nabi Allah. Lalu kata Nabi Daud, ya wahai Tuhan, punggung ulun sudah terasa panas, pandangan ulun lemah, air mata ulun saking bakari dari pantai tadi, dan ulun belum tahu bagaimana nasib ulun ini, kata Nabi Daud. Faqala tibda'u, diberikan khususnya ada waktu itu seekor daripada katak, berkata si katak, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kata si katak, atamanna ala rabbika fi ibadati sanatin, ibadah engkau selama 1 tahun itu engkau besar-besarkan di hadapan Tuhan engkau? Engkau merasa uyuhkah di hadapan Tuhan engkau tadi? Walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan inni ala zahri bardiyatun mundu 30 sanatan. Kata si katak, demi Allah, aku bertasbih di pesisir pantai ini selama 30 atau 60 tahun bertasbih. Kadang merasa uyuhnya aku, kadang merasa bangga yang punya si katak tadi. Tasbihnya katak apa? Tok 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 tok. Ini bertasbih kan? Oh, ini hujannya, hujan tambah tok 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 tok. Kadang bunyinya malam bunyinya, bunyinya karena di kataknya kodoknya. Wa ahmaduhu, dan aku memuji Allah Ta'ala, wa anna qaraisi tar'adu min makhabatin. Kata si katak lagi, sampai persendianku terasa gemetar karena takutnya kepada Allah Ta'ala, dan aku tidak bangga, kata si katak itu mendengar perkataan si katak tadi. Babaka Dawud alaihi salam inda dzalika, Nabi Daud menangis itu. Wa dzukira anna hadhil qissata kanat li Musa. Masih terharap katak di Nabi Daud daripada aku ini. Katak sudah 60 tahun, 30 tahun bertasbih kepada Tuhan. Hanya pada bangga, pada muya-muya. Aku itu sudah setahun saja sudah merasa letih, merasa lemah, dan merasa apa-apa aja keluhan. Dan disebutkan pula kanat li Musa alaihissalam, seperti itu pula yang dikisahkan kepada Nabi Musa ba'da ma qatala qatilan, setelah beliau pernah membunuh orang tanpa disengaja, lalu berbicara orang yang dibunuh tadi oleh Nabi Musa. Oleh Allah Ta'ala memberikan khususnya berbicara kepada Nabi Musa. Qala al-Faqih, berkata para kita, man arada an yusira wajiba fa'alaihi bi'arba'ati asya. Ada 4 yang bisa menghapus rasa ujub. Awwaluha, yang pertama, an yara taufiqa minallahi ta'ala, bahwa dia melihat taufik dan hidayah itu untuk beramal datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'a taufiqa min Allah taala fa innahu yastadilu bisyukri.
Apabila dia tahu datang taufik itu daripada Allah Ta'ala, lalu dia bersyukur kepada Allah. Wala yu'jibu, dan tidaklah binafsihi, tidaklah bangga dengan pekerjaan amalnya tadi. Pertama. Wathani, yang kedua, an yanzura ila na'mai allati an'ama Allah bihi alaihi fa idza Allah fi na'maihi ishtaghala bi syukri 'alaiha wastaqalla 'amaluhu wa la yu'jibu bihi. Nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan mensyukurinya serta tidak bangga dengan nikmat yang diberikan Allah Ta'ala. Tetap mensyukurinya walaupun yang diberikan Allah Ta'ala itu nikmatnya sedikit. Wa itu yang ketiga, an yakhafa alla yataqabbala minhu fa idza ishtaghala bi khawfil qabul la yu'jibu bi nafsihi. Ketika takut amalnya tidak diterima, dan otomatis dia tidak bangga atas amalnya. Maksudnya apa ini? Kita melakukan amal itu takut tidak diterima, di situ menghilangkan rasa ujub. Yang keempat, an yanzura fi dhunubihi allati adnaba qablu dzalika fa idza khafa an tarjaha sayyi'atihi 'ala hasanatihi faqad qalla ujbuhu. Menyesali perbuatan dosa-dosanya terdahulu, lalu dia takut bahwasanya kebaikan mengalahkannya, kemudian jauh daripada bangga dengan amal perbuatannya. Wa kaifa yu'jibul mar'u bi 'amalihi, kata pengarang kitab, dan bagaimana seseorang itu ujub dengan pekerjaan atau amalnya, wala yadri, dan dia tidak tahu nantinya di hari kiamat, madza yakhruju min kitabihi, apa yang diberikan dari catatan amalnya. Innama yatabayyanu ujbuhu wa sururuhu ba'da qira'atil kitab. Hanya saja tahu bagi seseorang yang menerima catatan amalnya tadi, apakah dia ujub atas amalnya atau tidak. Maksudnya ujub ini kadang mau diketahui dengan hakikatnya kecuali setelah kita menerima catatan amalnya masing-masing. Dan melihat aja kan bisa catatan amalnya, kada perlu tampayakan, baca masing-masing aja. Ba'da qira'atil kitab. Qala al-Faqih rahimahullah ta'ala bisnadihi an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala kuntu asma'u qala Allah ta'ala hadha muqra'u kitabiyah wa lam adri liman qalaha. Daripada Al-Faqih menyebutkan dari sahabat Ibnu Abbas berkata, ada ayat yang aku dengar kata sahabat Abdullah bin Abbas yang bunyinya qaulu ta'ala ha'u tuqra'u kitabiyah wa lam adri ma qala hatta dakhala Ka'ab. Ketika aku ingin membaca daripada ayat itu, datanglah Ka'ab, datang yang bernama Ka'ab kepada Sayyidina Umar. Pada nu'indahu, kata sahabat Abdullah bin Abbas, kami waktu itu berada di samping Sayyidina Umar. Faqala ya Ka'ab haddatsana. Dalam waktu itu kata sahabat Abdullah bin Abbas, ya Ka'ab haddatsana, ceritakan kepada kami tentang isi Al-Quran yang tadi. Wala tuhadditsana illa bihaditsin qala faqala Ka'ab rahimahullah ta'ala. Lalu Imam Ka'ab ini seorang daripada ahli tafsir dan sedikit menyebutkan, membahas daripada firman Allah Ta'ala yang tadi, ha'u muqra'u kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Faqala Ka'ab inna Allah Ta'ala yab'athul khala'ika yawmal qiyamati fi qa'im. Kata Imam Ka'ab, sesungguhnya Allah Ta'ala nantinya mengutus semua, membangkitkan semua makhluk pada hari kiamat. Fi qa'in afiyah,
di tempat terbuka, lapangan luas. Yasma'u da'i, yang mereka saling mendengar di antara mereka. Wa yanfadhuhul basaru, dan setiap mereka itu saling melihat-lihatan, dan kelompok mereka di antara mereka dipanggil pimpinannya. Di antara mereka ada kelompoknya, kemudian dipanggil pimpinannya. Bi'alimihim alladhi yu'allimuhumul huda, pemimpin mereka dipanggil dengan panggilan sebagai orang yang melajari mereka, melajari petunjuk atau melajari yang tidak baik. Fa'il bimamil huda qabla ashabihi, pertama dipanggil pimpinan yang baik dan berkelompok tadi. Setelah dipanggil pimpinan yang baik tadi, qabla ashabihi fayataqaddamu, lalu dia maju. Fayu'ta kitabuhu biyaminihi, lalu diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya. Wa qad ukhfiyat sayyi'atihi, dan dirahasiakan kejahatan dosa-dosanya. Bahwa yaqra'u bainahu wa bain nafsihi, sedangkan amal baiknya tadi terlihat jelas di antara banyak orang oleh catatan si pemimpin tadi. Fayaquluna tuba li fulani, beruntunglah si fulan ini, menyambat kepada si ketua kelompok pimpinan tadi. Ma zahara minal khairi, tidaklah katanya dilihat yang jahatnya, dilihat banyak yang baiknya. Kemudian di akhir daripada catatannya itu, yuqaddamu fa yaqra'u sayyiati bi nafsihi, semua dosanya sudah diampunkan bagimu, catatannya. Setelah dibacanya di akhir itu dengan tulisannya itu, semua dosa sudah diampunkan, ia diberikan oleh Allah Ta'ala sebuah mahkota di kepalanya dengan cahaya yang terang tadi. Fayutawwaju bin nurin yusba'u tawuhu thumma yuqalu lahu idhab ila ashabika, dikatakan baginya, diperintahkan panggillah bawahanmu, bahwasanya bawahanmu yang akan memperoleh seperti yang engkau terima jiwa hari kiamat. Jadi misalnya seorang yang mengajarinya, seorang pemimpin yang baik, niscaya nang pengikutnya membuat yang baik. Hatta innahum yaqulu tuba li fulanin wa yuqalu idhhab ila ashabika fabashshirhum bi anna li kulli minhum mithlu malika fa idza akhbara nadhara ilayhi ahlul wadi falaysa wahidin minhum illa wa huwa yaqulu Allahumma ij'alhum minna Allahumma atina bihi. Setelah datang oleh anak buahnya, dipanggil juga, ya Allah, jadikanlah mereka seperti yang telah pemimpin kami terima tadi. Sebaliknya daripada orang yang mengajarkannya, yang memimpinnya tadi orang yang tidak benar, dia menerima juga catatannya bishimalihi, dengan tangan kirinya, dengan tangan kirinya. Misalnya di si kelompok ada si gurunya, kemudian gurunya mengajarkan anak baik, buat juga anak buahnya anak baik. Bila yang gurunya mengajarkan anak ada baik, maka anaknya tahu buat juga anak ada baik. Setelah diterima daripada tangan kirinya catatan yang tidak baiknya, bi wara'illahi, diterima dari tangan kirinya, tangan kanannya diikat di jarak.
Setelah tangan kirinya menerima, ia membacanya sendiri dan dijawab. Apa jawabannya? Ha uqra'u kitabiyah. Amilta kada fajazaituka bima amilta wa hakada hatta yastawiya hasanati. Dibacanya yang isinya, kamu telah beramal ini, tetapi semua itu sudah dibalas di dunia. Engkau beramal ujuban karena ujub kepada anak buahmu. Ribulanin ma zahara min asy-syarri hatta idza qaraba min sahifatihi wa innahu haqqun 'alaika kalimatul adzab wa innahu haqqun 'alaika kalimatul adzab. Di akhir catatannya dibacanya, celaka engkau ini, pantaslah siksa bagimu. Dipikirnya dulu, celaka karena tidak celaka, lalu anak buahnya berjuangnya celaka karena ujub. Wa yu'mi 'alaikal 'adzab fayaswadu wajhuhu qat'il laili al-mudhimi. Setelah disiksa dapat azab itu, hitamlah wajahnya. Dapat azab wajahnya, pemimpinnya tadi yang mengajarkan dari hitam, dan dapat mahkota dari neraka yang sangat panas di pakaiannya, dan menjumpai orang-orang bawahannya. Orang bawahannya pun berkata, ya Allah, janganlah kami masukkan ke golongan dia yang terkutuk oleh bawahannya tadi. Akhirnya apa? Semua anak buahnya itu mengutuk dan menjauh darinya. Nah, itu tadi bahasan daripada firman Allah Ta'ala, ha uqra'u kitabiyah. Jadi bisa mencelaka pimpinannya dulu, mengajak pengaruh baik. Kenapa? Karena dia di hatinya adalah ujub dan lain-lain. Akhirnya dicela, dikutuk oleh anak buahnya sendiri. Wa'an Masruqin, dia sebutkan daripada Imam Masruq, seseorang yang menjadi alim, jadi pengetahui, jika takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang alim yang sudah mengetahui, lebih bagus memanfaatkan alimnya itu takut kepada Allah. Sebaliknya akan menjadi bodoh orang nambah ilmu tadi jika ujub atas amal perbuatannya, kata Imam Masruq. Wa yal'anu ba'dhum 'aliman an yahsyallah wa kafa bil mar'i jahlan an yujiba bi 'amali. Daripada Imam Sa'id bin Al-As menyebutkan, qauman yathluna 'alaihi 'inda Utsman. Imam Sa'id Al-As ada beberapa kelompok yathluna, memuji kepada Imam Sa'id bin Al-As itu di hadapan Sayyidina Utsman. Faqamal Miqdad, maka berkata sahabat Miqdad, fa'athana bi wujuh at-turab, langsung sahabat Miqdad itu menaburkan tanah kepada mereka yang memuji kepada si Sa'id Al-As bin Asad. Pokoknya berkata dia, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, kata Miqdad, aku mendengar Rasulullah SAW, uhdud turaba fi wujuhil mandari, taburkanlah tanah atau pasir kepada orang yang suka memuji atau ujub. Jadi janganlah sampai ujub, dipuji-puji atau disabab-sabab kebaikannya. Lebih baik, kata Miqdad, aku kuburkan
tanah, aku taburkan tanah di hadapan orang yang memuji tadi. Artinya tidak pantas. Tidak pantas amal diujungkan di hadapan orang tadi, karena bisa mengurangi daripada pahalanya atau habis lagi. Karena ujung itu pada bisa diukur-ukur. Kalau dia jangan hanya bisa diukur, ayo berapa sampai hilang ujung itu pada Allah. Banyak ukuran ujung. Babu bi fadlil haji, bab menerangkan daripada keutamaan haji pas bulan. Qala al-faqih Abdul As-Samarqandi rahimahullah taala hadatsana Muhammad ibn Dawud hadatsana Abu Abdullah ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Zakaria bi isnadihi hadatsana Muhammad ibn Abdullah hadatsana Asim ibn Ali al-Baghdadi an abihi an Laits an Jayd an Abdullah ibn Mas'ud Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada sahabat Abdullah bin Abbas dari catatan pengarang kita bahwasanya Nabi atau kami, kata Abdullah bin Abbas, bersama Nabi ketika di Mina. Id aqbalat ta'ifatun minal Yaman, tiba-tiba ada datang jamaah kelompok dari negeri Yaman. Faqalu, mereka berkata, bidakal ummahati wal abai akhbarana. Mereka mengatakan, jelaskanlah kepada kami wahai Rasulullah, apa keutamaan ibadah haji itu. Akhbarana bi fadlil haji, qala bala. Lalu kata Nabi, iya, baiklah, kata Nabi. Ayyu rajulin kharaja min manzilihi hajjan aw mu'tamiran, kata Nabi, setiap langkah dari orang yang mengerjakan haji, yang keluar dari rumahnya haji atau umrah, fa kullama rafa'a qadaman, setiap dia angkat langkah kakinya dari rumah tersebut, fawadha qadaman, dia letakkan lagi kakinya, artinya berjalan, matanatharatit dhunubu min badadihi kama yatanatharul waraqu minasyajari, seperti rontoknya daun yang kering dari pohonnya. Demikian pula umrahnya tadi. Lalu setelah di Madinah, Faida waradal Madinah wa sofa alaihi salam sofahatul malaikatu bisalam. Ketika seorang tadi sudah tiba di Madinah Nabi, dia mengucap salam kepada Nabi. Dia mengucap salam sama seperti menjabat tanganku, kata Nabi. Karena dia seperti menjabat tanganku, maka dia seperti bersalaman kepada malaikat. Faida warada Dzul Hulaifah, dan ketika dia sampai di Dzul Hulaifah, tempat miqatnya di Madinah, wilayah orang di Madinah, tempat miqatnya di Dzul Hulaifah. Wa qasala, dan dia mandi karena hendak menggawi ihram tadi. Mughtasala tahara Allah minal dhunubi, niscaya Allah Subhanahu wa taala membersihkan dirinya dari dosanya. Mandi kemudian dirinya dibersihkan Allah taala dari dosanya. Wa idza labisa thawbaini jadidaini, dan apabila dia itu memakai pakaian ihram yang dua helai, sehelai di bahu, sehelainya mudah, tapi jadadallahu lahu minal hasanati, niscaya Allah Subhanahu wa taala memperbaharui dari semua kebaikan-kebaikannya. Jadi kebaikan yang digawi, nah kayak baru pulang, kayak hanya pulang. Wa idza qala labbaik Allahumma labbaik, apabila orang tersebut setelah mengucap talbiyah,
Labbaik Allahumma labbaik. Ajabahu Rabbu, dijawab oleh Allah Ta'ala, bilabbaika wa sa'daika. Aku mendengar bacaanmu, kata Allah Ta'ala, aku memperkenankanmu. Jawaban Tuhan, asma'u kalamaka wa anzaru ilaika faida dakhala Makkah. Apabila seseorang tadi setelah sampai di Mekah, wa qafa wa sa'a baina Safa wal Marwati, dan orang itu tawaf dan sa'i, dan setelah itu dikerjakannya semua tawaf sa'i tadi, wa sallallahu lahul khairat. Allah Ta'ala selalu meneruskan, menambah daripada amal perbuatan yang baiknya. Jadi menggawi tawaf sa'i sama seperti menggawi kebaikan, bertambah terus. Fa'idha waqafu fi Arafah, kemudian apabila mereka sampai wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah, wadajatil aswatu bil hajati, terdengar suara dengan permintaan atau dengan berdoa bersama. Lalu kata Allah Ta'ala mendengar doa mereka ketika di Arafah itu, Ba'allahu bihim malaikatan sab'a samawati wa yaqulu malaikati wa sukani samawati ama tarawna ila ibadi bil hajati. Kata Allah Ta'ala, wahai malaikat dan wahai penghuni langit yang 7, kata Allah Ta'ala, lihatlah hamba-hambaku itu, datang mereka dari segala penjuru yang jauh dalam keadaan terurai dan berdebu. Mereka datang dengan harta dan tenaga yang mereka gunakan. Demi kemenanganku dan demi kemurahanku, aku maafkan, aku hapuskan dosa-dosa mereka seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Dan syarat apa? Ikhlas. Ini haji umrah dengan syarat ikhlas juga. Tidak apa-apa, tidak ada tujuan lain, tidak ada tujuannya sampai di sana boleh di hotel aja. Atau anak di sana lihat-lihat di jalanan aja, nggak sepak puluh juga ini. Lihat ke sana di hotel tadi, hotel nggak semua, tamuin aja, pakai jalanan aja, tetap bikin lagi namanya, karena itu masa lihatnya dari sebelum berangkatnya sudah nang kaya itu. Jikalau sebenarnya dengan masa niatnya, niscaya pekerjaannya dari awal sampai akhir baik-baik aja. Di sambungannya, waqala haddatsana Muhammad ibn Dawud cukup. Dan sering mudah-mudahan Allah Ta'ala Al-Subhanahu wa sallallahu ta'ala balik musuh khotimah, dijauhkan dari musuh khotimah, dan kita dikumpulkan dalam surga berdoa bersama Rasulullah SAW, dan kita yang dimatikan Allah sebelum daripada menjelahi pemahaman Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. في كل نفس ونفس عددك واسع علمك